Momen pada bulan ini adalah tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Beberapa hari yang lalu, tanggal 17 Agustus 1945. Dan perlu kita ketahui, kita ini sebagai umat Islam harus tahu siapa sebenarnya yang memerdekakan Indonesia. Berdirinya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang punya peran sebenarnya siapa? Karena kita ini merdeka bukan hadiah dari Jepang, bukan hadiah dari Belanda, apalagi Belanda, bukan. Tetapi ini karena perjuangan para pahlawan bangsa kita. Kalau ada yang bertanya, siapa para pejuang kemerdekaan RI? Ini perlu disensus. Dan sensus yang paling gampang itu ada caranya. Apa? Di negeri kita ini di mana-mana selalu ada taman makam pahlawan, kuburan para pahlawan. Saya perhatikan kuburan-kuburan pahlawan rata-rata di Indonesia, insya Allah 99,99% para pejuang kemerdekaan adalah umat Islam. Saudara harus tahu ini. Jadi umat Islam sebenarnya pejuang kemerdekaan itu. Dan mereka dipimpin oleh para kiai, dipimpin oleh para buya, dipimpin oleh para ulama. Kalau gak percaya, saudara gak percaya dengan omongan saya, silahkan cari kuburan-kuburan pahlawan. Lalu baca atau lihat kuburan pahlawan itu biasanya kepalanya ada di sebelah mana. Kan beda dengan agama lain itu. Artinya apa? Rata-rata pejuang kemerdekaan di negeri kita adalah umat Islam. Dan Indonesia ini ya, walaupun beberapa agama yang diresmikan oleh negara, tapi umat Islam ini harus berperan penting dalam menjalankan roda kenegaraan di negeri kita ini. Umat Islam punya peran penting. Dan kita agak bicara politik, karena sebentar lagi 2024. Di masjid itu gak boleh berbicara urusan dunia. Di masjid harus berbicara urusan agama. Bicara urusan dunia tidak boleh. Ini momen 17 Agustus. Dan yang perlu diketahui, kemerdekaan Republik Indonesia ini, para pejuang di negara Republik Indonesia adalah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa begitu? Ingat, film ya, ini bukan cuma film, tapi memang kenyataan. Para pejuang kita itu dulu melawan Belanda, Jepang. Belanda dan Jepang itu kan pakai senapan api, betul. Bangsa kita itu senjatanya pakai apa? Pakai bambu runcing. Dan itu bukan bambu main-mainan, saudara. Bukan pokoknya bambu kuning, bambu runcing dibawa perang, enggak itu. Tapi apa? Bambu runcingnya itu masih dibaca-bacakan. Dibacakan hizib, dibacakan amalan, diruqyah. Sehingga walaupun pakai bambu bisa mengalahkan yang pakai senjata api. Kira-kira yang percaya sama bambu runcing yang dibacakan amalan-amalan itu siapa? Kira-kira umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bukan yang percaya begitu? Adalah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tiap daerah itu para buya, para kiai, para ulama itu ada pusat-pusat memang pelayanan bambu runcing. Memang ada tempat-tempat tertentu kiai yang mengadakan itu. Dan itu memang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini cerita ya, yang berjuang memperjuangkan negeri kita ini bukan hanya orang-orang yang masih hidup. Sambian mungkin kalau diceritakan gak percaya dan mungkin gak masuk akal.
Tapi masuk akal. Pada waktu perang 10 November, di mana 10 November? Di Surabaya. Itu kan melawan tentara sekutu Inggris dan macam-macam. Ketika peperangan ini berkecamuk, tiba-tiba ada pasukan berkuda, berbaju putih. Naik kuda putih, pasukan berkuda mendatangi tentara-tentara Inggris dan Belanda. Setiap tentara sekutu yang didatangi dia mati. Ini tentara dari mana ini? Tentara dari mana? Akhirnya apa? Setelah selesai peperangan, ada pejuang juga dari Jawa Timur tanya sama itu, "Sampian siapa namanya?" "Nama saya namanya ini." "Di mana rumahnya?" "Kalau ingin tahu rumah saya, datang ke Klaten, di daerah sini ada masjid. Rumah saya di belakang masjid." Lama-lama akhirnya orang Surabaya ini, orang Jawa Timur ini pergi ke Klaten, Jawa Tengah. Setelah dicari alamatnya ada masjid, katanya rumahnya di belakang masjid. Setelah dilihat di belakang masjid, ternyata nama kuburan. Dia ini seorang wali yang sudah ratusan tahun meninggal, ikut berperang juga, saudara. Dan tanya sama orang-orang, "Benar ini namanya ini?" "Iya memang," katanya. "Lah kenapa ikut perang kemarin?" Setelah dilihat di kuburannya, dia meninggal sudah ratusan tahun. Ini kalau diceritakan pada orang-orang sekarang, karena kejadian seperti sekarang ini gak ada, sulit dipercaya memang. Kalau orang gak biasa percaya kepada perkara gaib. Tapi kita umat Islam Indonesia ini memang Islamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, percaya kepada seperti ini. Mengapa? Karena ini masih di dalam konteks kekuasaan Allah. Artinya apa? Allah ingin memberikan kemenangan umat Islam dalam peperangan 10 November. Termasuk tentara yang dilepas oleh Allah adalah tentara yang sudah mati ratusan tahun. Ya, untuk kemenangan. Nah, ini saudara-saudara, kita ini pentingnya mengetahui Indonesia ini sebenarnya sejarahnya bagaimana. Pertama, berdirinya Indonesia itu tidak lepas dari umat Islam. Dan umat Islam yang berperan penting di dalam kemerdekaan adalah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini pentingnya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita. Apa tanda-tandanya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Paling enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah itu masjidnya di depan itu ada 2 lafaz. Yang sebelah kanan lafaz Allah, sebelah kiri lafaz Muhammad. Betul? Itu masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa begitu? Kalau masjidnya Wahabi gak ada, saudara, hanya lafaz Allah saja. Kalau di sebelah kiri dikasih lafaz Muhammad, katanya syirik. Mengapa? Berarti seakan-akan menganggap Rasulullah itu selevel dengan Allah. Padahal gak begitu, wong itu cuma tulisan. Dan kita akan biasa kan membaca tulisan. Kita ini kalau masuk Islam, orang Islam itu yang dibaca apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tulisannya disambung, kira-kira nama yang bergandeng itu nama siapa? Nama Allah dan nama Muhammad. Maksudnya Allah Muhammad itu bukan berarti Nabi Muhammad sejajar dengan Allah, enggak. Itu simbol dari agama Islam. Apa? Allahnya itu maksudnya la ilaha illallah, Muhammadnya itu Muhammadur Rasulullah. Ini namanya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal. Tapi saya nggak tahu apakah Masjid Wahabi di Pekanbaru lafaz Allah saja apa Allah Muhammad. Ada yang tahu? Nggak ada ya. Kecuali kalau yang masjidnya merebut. Maksudnya merebut, masjid itu yang bangun sebenarnya Ahlus Sunnah, lafadznya Allah Muhammad, lalu diambil alih oleh mereka, mungkin tetap.
Tapi kalau masjid yang mereka bangun biasanya lafadz Allah saja, nggak ada lafadz Muhammadnya. Coba diteliti, betul apa enggak itu? Kalau kita ini bukan hanya Allah Muhammad, kadang-kadang lengkap, di pinggirnya di sebelah kanan Abu Bakar, Umar, sebelah kiri Utsman, Ali. Kadang-kadang begitu, lebih lengkap lagi. Mengapa? Ya Ahlus Sunnah memang seperti itu. Dan ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran aswaja ini wajib kita pertahankan, terutama di Riau. Mengapa di Riau? Kira-kira 10 hari yang lalu saya ngisi acara di Jawa Timur, di pondok pesantren. Ada santri dari Riau ngeluh pada saya, gimana Kiai, di daerah kami di Riau ini lembaganya Wahabi besar-besar katanya. Malah kalau sholat di tempat mereka pulangnya dikasih makan. Betul? Ada yang kalau sholat ngasih makan kambing? Ada. Masjid Wahabi di Pekanbaru ada. Masjid apa namanya? Tapi bukan Al-Firdaus ya. Kalau Al-Firdaus habis sholat ada makan kambing? Nggak ada. Ya gak apa-apalah, makan sendiri-sendiri di rumah. Kan mau berangkat ke sini sudah makan, atau nanti pulangnya mau makan. Nah, ini mengapa perlu ya saya jelaskan tentang pentingnya menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, manusia ini hidup harus beragama. Wajib beragama, gak boleh gak beragama. Dan jangan alasan hak asasi, jangan. Loh ini hak asasi kamu, tapi ini hak asasi Allah sebenarnya. Karena kita lahir ke dunia ini bukan kehendak kita. Kita hadir ke dunia bukan kehendak kita. Mengapa kita hadir ke dunia? Kita ini hadir ke dunia karena diciptakan oleh Allah. Lalu apa-apa yang kita nikmati, apa-apa yang kita terima, semuanya adalah karunia Allah. Karena kita hadir ke dunia ini diciptakan oleh Allah, dan apa yang ada di sekeliling kita, termasuk apa-apa yang kita nikmati, semata-mata karunia Allah, maka kita ini sebagai makhluk ciptaan Allah punya kewajiban kepada Allah. Apa kewajibannya? Beragama saja tidak cukup, tetapi harus agama Islam. Mengapa agama Islam? Karena Islam yang benar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Selain Islam gak diterima. Biarkan orang-orang liberal ya, orang-orang yang menganut faham liberalisme, pluralisme, mengatakan semua agama benar. Apanya yang benar? Gak bisa. Kita ini sebagai umat Islam harus tegas. Yang benar hanya agama Islam. Selain agama Islam gak benar. Mengapa gak benar? Mereka sendiri membuktikan kalau agama di luar Islam ini gak benar. Saya kira-kira setahun yang lalu ngisi di Poso lalu di Palu. Di Palu itu tahun 2018 pernah terjadi musibah. Musibah apa? Musibah tsunami, gempa, tsunami dan likuifaksi. Gempanya lama. Yang lucu, kata ustadz-ustadz yang ada di sana pada waktu gempa, orang-orang Kristen, Cina-Cina sama pastor-pastor itu lari-lari ke masjid. Mereka semuanya bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca la ilaha illallah saudara. Itu orang-orang yang non-muslim. Artinya apa? Mereka tahu kalau agama Islam itu sebenarnya agama yang benar. Buktinya apa? Ketika terjadi gempa, ketika terjadi musibah, ketika terjadi bencana yang besar, mereka kembali pada Allah. Gak bilang mereka Yesus Kristus apa, gak bilang apa-apa.
Ini orang-orang di luar Islam. Kalau gak percaya, sampean ke Palu. Lalu jumpa ustadz-ustadz yang ada di sana, saksi-saksi hidup. Mereka pada datang ke masjid. Dan mereka orang-orang Cina, orang-orang di luar Islam, itu baca la ilaha illallah. Karena gak fasih, gak biasa ke masjid, akhirnya bacaannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca begitu sampai pastor-pastor. Cuma setelah itu Kristen lagi. Mengapa Kristen lagi? Ya karena mereka cuma ingin selamat di dunia, di akhirat gak mikir. Jadi artinya apa? Islam ini memang agama yang benar, gak perlu ragu-ragu. Kita ini memang wajib berislam. Karenanya sekarang di negara-negara barat itu orang masuk Islam luar biasa. Yang namanya Eropa, Amerika itu banyak banyak gereja-gereja dijual. Dan yang membeli biasanya orang-orang Arab, orang Pakistan, orang India, dibeli lalu dijadikan masjid. Saya tahun 2003 pernah belajar di Inggris. Saya mikir waktu itu, masjid-masjid di Inggris ini tempatnya kok strategis semua, ada di pusat kota. Setelah tanya-tanya, ternyata rata-rata semuanya asalnya gereja. Karena sudah gak ada jamaahnya, dijual, dibeli sama orang Islam. Sebagian gereja itu mau dibeli oleh pertunjukan musik. Perusahaan musik untuk dijadikan tempat pertunjukan. Lalu ditawar masjid. Akhirnya apa? Kata yang punya gereja, dah dijual ke masjid ada walaupun lebih murah. Mengapa? Kan untuk ibadah juga katanya. Walaupun mereka gak masuk Islam. Nah, akhirnya apa? Karena di Eropa, di Amerika banyak orang masuk Islam, bingung mereka. Saking bingungnya sampai mereka demo bakar Al-Quran. Betul? Di mana itu? Di Swedia ya. Kemudian di Prancis bikin karikatur. Itu mengapa? Karena keluarganya banyak yang masuk Islam. Islam ini sekarang memang memang menjadi tren di barat. Orang masuk Islam itu luar biasa, saudara, di barat ini. Di negara-negara barat orang masuk Islam luar biasa. Di negeri kita ini beda. Malah kadang-kadang ada saudara kita yang keluar dari na'udzubillah min. Ini termasuk kelengahan kita. Termasuk apa? Kita ini teledor. Ada saudara-saudara kita kesulitan ekonomi, kita kurang perhatian. Akhirnya diambil oleh orang-orang di luar Islam. Padahal orang di negara-negara barat berbondong-bondong masuk Islam. Sampai-sampai tahun 2003 di Central Mosque di London, itu tiap hari 3 orang, 4 orang, 5 orang boleh datang masuk Islam. Ya orang-orang sana memang hampir tiap hari. Karenanya ini mereka benci pada orang Islam. Mengapa? Keluarganya banyak masuk Islam itu. Nah ini Islam. Artinya apa? Islam ini memang wajib saudara diikuti. Orang berislam itu wajib. Dan orang berislam itu Islam saja gak cukup. Mengapa gak cukup? Harus ikut ajaran Islam yang benar. Kalau gak benar gak boleh diikuti walaupun masjidnya besar, walaupun rajin sholat ke masjid, gak boleh kalau gak benar. Nah, Islam yang benar itu Islam apa? Islam yang benar adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Islam yang benar. Kalau Islam yang gak benar, Wahabi, Salafi Wahabi, itu gak benar saudara. Loh, itu kan rajin ke masjid. Ya kalau cuma rajin ke masjid, ya namanya gak benar lah. Kalau gak benar ya gak benar walaupun rajin. Kita ini harus ikut Islam yang benar. Nah Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa di Indonesia? Ciri-ciri Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak para pendahulu kita dulu itu bermadhab. Apa madhabnya?
di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Di dalam akidah mengikuti mazhab Imam Asy'ari. Di dalam tasawuf mengikuti mazhab Imam Junaid al-Baghdadi. Tarekatnya bermacam-macam. Kalau orang Riau, Sumatera Barat, kemudian juga Sumatera Utara sampai Aceh, biasanya tarekatnya Naqsyabandiyah Khalidiyah. Itu tarekat guru-guru kita yang ada di sini. Itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang Indonesia, misalnya orang Riau atau orang Pekanbaru, rajin ke masjid, tetapi mazhabnya bukan mazhab Imam Syafi'i. Kok bukan mazhab Imam Syafi'i? Misalnya subuhnya gak baca kunut, sholat subuh gak baca kunut, atau kalau baca Fatihah gak baca basmalah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Ada di Riau. Sholat langsung baca alhamdulillah, ada. Gaya Mekah, langsung alhamdulillah. Dan habis sholat gak baca zikir, ada di Riau. Habis sholat gak pakai zikir, langsung senyap-senyap, ada. Nah kalau macam itu biasanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Biasanya itu pengikut Wahabi. Saya ini karena dibilang begini oleh orang Wahabi, entah dari Kampar apa dari Riau, diprotes terus dalam YouTube. Diajak ketemuan yang bersangkutan gak pernah mau, cuma beraninya bikin YouTube. Diajak ketemuan sama kawan-kawan saya, ustadz-ustadz di Pekanbaru, gak pernah mau. Mengapa? Ya gak mau lah, karena takut ditelanjangi kesalahannya. Karena kita ini memang Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara. Kita ini bermadhab. Kalau tidak bermadhab atau madhabnya di luar Imam Syafi'i di Indonesia, biasanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa begitu? Karena di Indonesia dari dulu madhabnya Imam Syafi'i. Di mana-mana itu jadi Imam Syafi'i. Dan kita ini harus mantap dengan ajaran Islam yang kita terima dari guru-guru kita, dari para buya, mazhab Imam Syafi'i. Mengapa? Karena itu adalah ajaran Islam yang benar. Itu adalah ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah ada dasarnya? Itu sudah teruji, saudara, sepanjang perjalanan sejarah. Tata cara ibadah mazhab Imam Syafi'i ini sudah teruji. Tata cara ibadah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi akidah atau apa-apa, ini sudah teruji dengan bagus. Dalam perjalanan sejarah memang sudah benar-benar teruji. Kita gak perlu ragu-ragu. Persoalan apa kita yang dianggap gak ada dalilnya? Ada semua, saudara, dasar-dasarnya. Dalil-dalilnya ada semua. Jangan dikira tidak ada. Ini biasanya kalau kita ini orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini tata cara ibadah. Habis sholat biasanya baca zikir nyaring. Kalau orang di luar kita, orang-orang Wahabi, begitu habis sholat imamnya menghadap jamaah. Betul. Begitu menghadap jamaah, lalu bibirnya gerak-gerak, tapi kita gak dengar baca apa dia. Jamaahnya bingung mau baca apa ini. Karena bingung, jamaahnya tolah-toleh mau baca apa. Setelah tolah-toleh cari-cari, barangkali ada kawannya yang turun duluan. Begitu ada kawannya yang turun duluan, yang lain ikutan turun termasuk imamnya. Ini namanya turun berjamaah. Kalau kita ini enggak, tadi zikirnya langsung dipimpin oleh imam. Bacaan zikirnya keras. Kata orang Wahabi, zikir keras habis sholat bid'ah. Dijelaskan oleh ustadz-ustadz kita, gak benar, gak bid'ah.
Mengapa Rasulullah itu habis sholat zikirnya keras? Kok tahu kalau keras? Pertama, ada riwayat di dalam Sahih Muslim, di dalam kitabnya At-Tabrani, di dalam kitabnya Al-Baihaqi. Gimana? Dari Abdullah bin Az-Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari sholatnya, maka berzikir dengan suara yang paling nyaring, paling keras, bisautil a'la. Rasulullah zikirnya pakai suara paling keras. Sahabat dengar semua. Kamu gak keras suaranya, yang keras dibid'ahkan. Rasulullah zikirnya keras. Ini dalil pertama. Dalil kedua apa? Di dalam kitab-kitab hadis, para sahabat itu tahu zikir apa yang biasa dibaca Rasulullah sehabis sholat. Kira-kira kalau para sahabat itu tahu bacaan-bacaan zikir yang dibaca Rasulullah sehabis sholat, kira-kira Rasulullah baca zikir itu pelan apa nyaring kira-kira? Kan nyaring kan? Seandainya Rasulullah senyap-senyap aja, ya gak tahu para sahabat mau baca apa itu. Makanya para sahabat itu tahu bacaan apa saja yang biasa dibaca Rasulullah sehabis sholat. Mengapa? Kata para ulama, ini pertanda kalau Rasulullah bacaannya nyaring. Kok imam baca zikir nyaring disalahkan? Gak benar. Yang benar memang imamnya baca zikirnya nyaring. Begitu dalil ini disampaikan, mereka protes lagi. Apa protesnya? Ya imamnya gak apa-apa nyaring, makmumnya gak boleh. Kenapa gak boleh? Bid'ah katanya. Siapa yang bilang bid'ah? Ya ustadz mereka yang bilang. Yang benar bagaimana? Makmumnya Rasulullah baca zikir keras juga. Karena di dalam kitab Bukhari Muslim dan kitab-kitab yang lain, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan, kata Ibnu Abbas, inna raf'as saut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Para sahabat itu zikirnya keras juga. Rasulullah baca zikirnya keras, jamaahnya juga baca zikir keras. Jangan disalahkan zikir keras. Kalau zikir kita ini tadi gak keras, imamnya agak keras. Mengapa? Karena cukup pakai mikrofon. Pakai mikrofon pelan-pelan dah jadi satu masjid. Makmumnya ya keras-keras dikit lah tadi itu. Tapi gak keras sebenarnya. Artinya kalau sampai keluar itu ya gak kedengaran. Biasanya yang keras zikir itu jamaah thariqat, betul. Kalau jamaah tarekat itu memang betul saudara, benar-benar nyaring itu. Mengapa? Mereka menikmati zikir, nikmat mengeraskan suara dengan zikir. Kita ini yang tidak nyaring, jangan-jangan karena tidak menikmati itu. Makanya kadang-kadang saya di sebagian daerah di Pekanbaru, habis subuh itu imamnya zikirnya pendek sekali. Saya mikir-mikir, kenapa imamnya zikirnya pendek sekali ini? Setelah saya beberapa kali berjamaah di situ, suatu ketika imamnya zikirnya agak panjang. Setelah zikirnya agak panjang, imamnya ditinggal sendirian, saudara. Makmumnya cuma tinggal satu. Akhirnya saya agak turun waktu itu. Mau turun kasihan sama imamnya. Dan imamnya itu menghadap ke kiblat terus. Saya awalnya mikir-mikir, kenapa imamnya gak mutar kanan? Kok menghadap kiblat terus? Mungkin beliau ini gak enak sama jamaahnya yang mau turun duluan habis salam itu. Akhirnya saya ceramah di situ, saya sampaikan, ketawa mereka.
Maaf Kiai katanya, ini bukan bid'ah, kita ini berangkat kerja katanya. Habis sholat subuh, entah kerjanya jam berapa. Ya mungkin mau siap-siap ngantar anaknya ke sekolah. Kalau subuhnya di sini jam 5 kan ya, jam 5. Kalau di Jawa itu subuh setengah 5, selisih setengah jam dengan sini. Jadi beda lah. Jadi memang orang-orang tarekat itu benar-benar mengamalkan sunnah saudara. Saudara ini kalau ingin tahu orang-orang yang benar-benar mengamalkan sunnah, ya jamaah tarekat itu. Mengapa jamaah tarekat? Hidupnya untuk berzikir pada Allah. Bukan hanya habis sholat. Jamaah tarekat itu kalau zikir khusyuk biasanya rajin. Itu jamaah-jamaah tarekat. Yang kita ini walaupun gak ikut tarekat, paling gak harus senang sama tarekat. Mengapa? Karena senang saja, orang senang sama orang baik itu insya Allah di akhirat kumpul dengan mereka. Pokoknya senanglah sama orang-orang yang baik seperti orang-orang tarekat. Walaupun kita gak ikut, paling gak jadi penggemar. Mengapa? Siapa tahu besok kumpul dengan mereka. Jangan sampai gak suka. Kalau sama yang jelek-jelek jangan senang. Mengapa? Biar gak kumpul besok di akhirat. Jangan. Karena yang jelek-jelek itu masuk neraka saudara. Kita jangan kumpul sama mereka. Ini zikir habis sholat. Artinya apa? Zikir habis sholat itu nyaring suaranya. Dan sebenarnya ya, ini kalau ada orang Wahabi bermakmum di masjid kita, kadang-kadang di masjid-masjid Ahlus Sunnah di mana-mana ada tetangga Wahabi sendirian berjamaah. Begitu imamnya zikir keras, biasanya langsung turun, iya, langsung turun, mukanya emosi. Itu gak benar begitu itu. Justru itu meninggalkan sunnah. Mengapa? Karena jamaahnya Rasulullah dulu meninggalkan tempat sholat berjamaah itu menunggu imam berdiri. Makanya di dalam Sahih Bukhari ada babun tidharin nas qiyamal imam al-alim. Jamaah itu mau berdiri dari tempat sholat menunggu imamnya berdiri duluan. Dari sini ada pertanyaan di kalangan para ulama. Makmum itu yang sunnah meninggalkan tempat sholat itu kapan? Itu kapan? Sebagian ulama mengatakan imamnya berdiri, makmumnya berdiri. Ada yang mengatakan imamnya berdiri duluan, baru makmumnya berdiri. Itu yang sunnah. Kalau turun duluan, imamnya masih wiritan, lalu dia turun duluan, mukanya emosi, itu meninggalkan sunnah itu. Karena jamaahnya Rasulullah menunggu imamnya dulu. Iya, kalau jamaahnya ramai seperti Al-Firdaus, yang turun cuma 3 orang, gak apa-apa, masih ramai. Kalau makmumnya 4 orang, yang Wahabi 3 orang, lalu yang 3 orang turun, kan tinggal 1 orang itu. Kasihan imamnya, sudah zikir nyaring gak diikuti, malah diprotes itu. Ini salah kaprah. Memang di negeri kita ini kadang-kadang yang salah itu sok petenteng-petenteng saudara. Sok benar kadang-kadang, gak boleh begitu itu. Makanya tradisi-tradisi keagamaan di negeri kita yang sudah lama mengakar ini kita pertahankan. Dan kalau kita mendengar ada ustadz baru bilang ini salah, bilang ini gak benar, hati-hati itu. Mengapa hati-hati? Jangan-jangan ini ustadz Wahabi. Mengapa ustadz Wahabi? Ya Wahabi gak benar kalau ngomong. Kita ini jangan sampai ikut kelompok-kelompok yang tidak benar saudara. Saya minum dulu ya. Karena kalau bersuara agak lama itu ya memang butuh minum. Kalau saudara gak apa-apa gak minum. Nah, ini yang perlu kita pertahankan. Artinya apa? Kembali kepada yang tadi, seperti yang kita katakan, orang hidup di dunia ini harus
beragama. Nggak boleh nggak beragama, nggak boleh. Jangan alasan hak asasi, jangan. Yang kedua, agama yang diikuti nggak boleh sembarang agama, harus mengikuti agama yang benar. Dan itu adalah agama Islam yang benar. Nggak boleh orang nggak ikut agama Islam. Kalau nggak ikut agama Islam pasti masuk neraka. Walaupun kata orang liberal katanya enggak, katanya jangan diikuti, itu nggak benar itu. Kemudian orang ini setelah Islam saja gak cukup, harus ikut ajaran Islam yang benar. Siapa ajaran Islam yang benar? Ajaran Islam yang benar adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang harus kita tahu. Dan ciri-cirinya jelas. Masjidnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ciri-cirinya ya seperti itu. Tata cara ibadahnya, ciri-cirinya begitu juga sudah jelas. Kemudian kehidupan sehari-harinya jelas. Mengapa jelas? Orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasanya baik dengan semua orang, betul? Jumpa siapa saja menyapa, tersenyum, kadang salaman. Kalau orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu saudara, sama tetangganya kadang gak rukun, gak nyapa. Kadang-kadang sama keluarganya sendiri itu gak rukun, betul? Ini apa ini? Hah? Azan Isya ya? Apa? Masuk sholat Isya. Ini yang terakhir ya. Yang terakhir. Ini saya setahun yang lalu di Bintaro curhat sama saya. Curhatnya apa? Ada orang anaknya dimasukkan ke lembaga Wahabi. Awal-awal masuk di situ orang tuanya bangga. Mengapa bangga? Begitu pulang dari pondok, dari tempat belajar, rajin ke masjid. Alhamdulillah anak saya rajin ke masjid. Cerita ke orang-orang karena masuk di sana. Lama-lama setelah dapat 2 tahun orang tuanya nangis terus sama tetangganya. Mengapa? Anaknya gak mau pulang sama orang tuanya. Mengapa? Didoktrin oleh ustadz-ustadznya, kamu harus berpisah dengan orang tua kamu. Mengapa? Orang tua kamu musyrik. Artinya apa? Orang Wahabi itu jangankan dengan tetangga saudara, dengan orang tuanya sendiri itu hubungannya tidak harmonis, apalagi dengan tetangga. Karenanya saudara yang masih Ahlus Sunnah jangan berharap bisa baikkan dengan Wahabi. Dia walaupun senyumnya masam, tidak manis senyumnya. Kalau gak percaya perhatikan, agak masam senyumnya. Mengapa masam? Gak ikhlas senyumnya. Wong senyum gak perlu bayar, gak ikhlas. Ini kejadian di mana-mana. 2 tahun yang lalu saya ngisi di Tojo Una-Una di Ampana. Saya sampaikan, ini terakhir ya, habis ini azan sholat Isya. Saya bilang apa? Kalau punya anak jangan dimasukkan ke lembaga Wahabi. Mengapa? Saya pesan dari guru saya Habib Muhammad bin Agil Al-Attas di Bogor. Sampaikan sama jamaah, kalau punya anak jangan masukkan lembaga Wahabi. Kenapa guru? Nanti anaknya jadi anak durhaka. Siap, saya sampaikan. Kalau punya anak jangan masukkan lembaga Wahabi. Kenapa? Anak saudara kalau masuk lembaga Wahabi pasti jadi anak durhaka. Saya buktinya belum punya waktu itu. Cuma karena guru saya bilang sampaikan, ya sampaikan aja. Selesai ceramah, ustadz yang ada di sana mensyarahi. Apa mensyarahi itu? Mengurai keterangan saya. Kata dia apa? Betul Pak Kiai. Orang itu kalau masuk lembaga Wahabi jadi anak durhaka pada orang tua. Kok begitu? Kawan saya anaknya masuk SD Wahabi kelas 1. Dapat 6 bulan anaknya bilang sama bapaknya, ya
Apa? Ayah itu sesat. Mengapa sesat? Tadi malam ayah ikut maulid. Sesat itu ya katanya. Jangan ikut maulid lagi, itu sesat. Kira-kira kalau ada anak berani bilang sesat sama bapaknya, itu anak berbakti apa anak durhaka? Kan durhaka. Dapat 1 minggu anaknya bilang lagi, ya ayah kok masih sesat lagi katanya. Lah kenapa? Ayah tadi malam ikut tahlilan. Ini masih kelas 1 SD saudara, berani bilang sesat sama bapaknya. Kemudian ada anak dewasa di situ ikut Wahabi. Bapaknya meninggal dunia. Karena masyarakat di situ Ahlus Sunnah mazhab Imam Syafi'i, ketika pemakaman ayahnya oleh ustadz yang ada di situ mau dibacakan talqin. Begitu talqin akan dibacakan, anaknya marah-marah. Jangan baca talqin, itu sesat. Karena dia ini cuma bertiga sama kawannya, talqin tetap dibaca. Begitu talqin tetap dibaca, akhirnya sang anak ini bersama dengan 2 orang kawannya meninggalkan prosesi pemakaman ayahnya sambil tertawa terbahak-bahak. Orang meninggalkan pemakaman orang tua sambil tertawa terbahak-bahak. Kira-kira anak berbakti apa anak durhaka? Anak durhaka. Anak ini kalau berbakti, pagi-pagi ayahnya dimakamkan, malamnya anaknya bikin acara tahlil dan kenduri. Tapi kalau Wahabi, dasar anak durhaka, tutup pintu saudara. Gak ada tahlil, gak ada kenduri. Betul. Dalam perjalanan waktu, anak ini kalau Ahlus Sunnah senantiasa ziarah makam orang tua. Kalau anaknya ikut Wahabi, ya namanya anak durhaka, tidak akan ziarah ke makam orang tua. Makanya kalau punya anak jangan dimasukkan lembaga Wahabi. Saya sering dapat WA dari anak-anak muda di Pekanbaru, Kiai, perkenalkan nama saya Anu dari Pekanbaru. Terus ada apa? Mau tanya Kiai, saya boleh enggak belajar tahsinul Quran sama orang Wahabi? Katanya. Kenapa? Enggak Kiai, saya enggak akan ikut Wahabi. Cuma saya cari ustadz yang Qurannya bagus. Di dekat saya enggak ada. Padahal saya perhatikan Imam Masjid Firdaus bacaannya fasih. Tadi saya bingung jawabnya. Betul kamu enggak ikut Wahabi? Betul Kiai. Ya enggak apa-apa kalau cuma belajar Quran, tapi jangan belajar ajarannya kamu. Dan hati-hati dengan guru kamu kalau kamu belajar di situ. Karena memang boleh. Cuma ya hati-hati kalau enggak kuat khawatir terpengaruh. Sebaiknya janganlah. Kalau punya anak benar-benar dijaga. Karena biasanya murid itu biasanya gampang terpengaruh dengan gurunya. Khawatir terikut, tergerus, itu bahaya. Nah saya kira ini ya kuliah malam ini yang perlu saya sampaikan. Karena ini waktu sudah sholat isya, azan isya. Waktu saya serahkan kepada masjid ini untuk azan isya, entah setelah ini sholat isya atau tanya jawab, gak tahu, wallahu a'lam. Karena tadi gak ada ngomong-ngomong juga ke saya ceramah sampai jam berapa, cuma barusan di bel di atas. Sampai jam berapa saya gak tahu. Karena gak tahu ya berhenti aja lah. Nanti kalau ada kebijakan terserah apa kata nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya kokoh di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin Allahumma amin. Walaupun di masjidnya kalau habis sholat gak ada makan kambing. Amin Allahumma amin. Yang penting kokoh, karena katanya di masjid mereka ada makanan kambing kalau sholat. Sini jelas gak kira ada di sini ini. Sudah beda, mukanya itu beda. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.